Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar nih semuanya? Bunda sedang di-upgrade sama dari Australinya. Bunda belum paham nih. Sehat semuanya ya? Dari Miranti 09, apa kabar? Sayangku, cantik, Ria Gadies, kangen Bunda sama. Sehat ya? Di DRSM. Waalaikumsalam Bunda, Masya Allah. Sehat semua ya? Siapa lagi nih? Oni Aurum underscore Tiau. Bergabung Erik Agung. Erik apa kabar? Erika Gung. Apa Erik Agung apa? Dia Wahyudi bergabung. Bunda dia. Oh, permintaan tuh pakainya Kak. Kalau mau permintaan gimana caranya? Indri Arisan. Bunda nggak mau bikin lagi di TikTok. Kapok. Ntar diblokir lagi deh. Udah kalau TikTok nggak berkenan Bunda. Ya udah. Caranya kalau kita mau bergabung gimana sih caranya? Bunda nih mau gabung. Misalkan kan sekarang apa yang siarannya kan dari Australia. Nah, di Australia itu udah ada 2 videonya, layarnya, kameranya, tapi Bunda belum gabung. Nah, caranya Bunda bergabung gimana? Klik apa Bundanya sayang? Ajarin Bunda. Nah, hasrat. Oke. Namanya Begini. Bunda Yani yang nomor berapa Bunda Yani? Dia Nuryani, saya udah join tuh. Dia yang mana? Dia Nuryani, Nuryani udah join kayaknya deh. Tapi biar masuk ke ini ke kamera. Oh nih, oke Bunda undang. Tik. Bisa bertiga nih. Maaf ya Bunda, saya jadi ini nanti numpang ini nih bukan sama Bunda. Ini nggak apa-apa. Bilangin Assalamualaikum. Bunda Assalamualaikum. Yani, ya Apa Allah. Bunda kabar? nggak ngerti, telik-teliknya maklum gaptek. Ya Allah, orang kampung begini gaptek, Bunda Udah mah. suruh pindah Ya ke Allah, sehat maskaranya tuh. Bun. Masya Allah. Rahma, Gimana semuanya, Rahmawas. Bapak, putra-putri semua? Alhamdulillah Sehat sehat. ya, ya Allah, ya Rob. Ini jadi kita dikirim lagi kemana nih, Bunda Hasrat? Saya Ya udah, saya ya udah mau apa-apa. update. Bunda tuh harus update dulu IG live-nya. Ada Aduh, dia kumaha itu Nuri. IG live. Nanti ngerti kan ini belum pernah Bunda live di ini. Oh Bunda tuh gitu. kemarin Nggak kan apa-apa banyaknya Bunda. di TikTok. Waalaikumsalam. Terus udah di TikTok itu kan diblokir karena Ya, penontonnya kebanyakan dan kontennya ngajar ngaji gitu kan. Nah, jadi Ini Bunda udah udah ada nggak lagi main 17 yang TikTok. join insya Allah. ya udah nggak apa-apa lah Bunda, Terus kita nebeng ini ya, bukan sama Bunda ya. ah, nebeng beken lah. Siapa yang beken? Nembak berarti ya. Kan Astaga. Jadi gimana Tambah nanti cantik aja Bunda. ini kita apa? Bunda Hasrat kan nanti gimana IG-nya? Jadi kan gini, udah Diundang lagi? nggak kita pakai ini aja lah, nggak Enggak apa-apa kan? kelihatan kok. Enggak apa-apa, tapi kan Tapi saya mau orang pakai taunya ke IG-nya Bunda Hasrat. Nggak apa-apa, biarin lah. Rahmawati Sri Tuti ya. Biarinlah. Habis gimana? Sebentar. Sampai bisa diundang begini, kliknya apa? Bunda itu harus upgrade IG live-nya Bunda. Ini udah kan? Enggak, bukan. Kalau Bunda kalau mau ikut saya itu harus di-upgrade dulu IG live-nya. Di-update. Caranya apa? Nah, itu dia saya tuh nggak lupa. Tahu sih cuman aduh kalau menjelasin ini nggak bisa. Mungkin teman-teman yang lain tahu kali, coba tanya. Saya udah kasih alamatnya Nggak apa-apa ke teman-teman, sudah ke sini semua IG live-nya. iya, Nggak apa-apa. insya Pun. Allah. Nggak apa-apa. Yuk, Cuman kan orang taunya ke IG live-nya Bunda Hasrat sama Bunda Yani. Nggak apa-apa, it's okay. Sekali-sekali kita inilah jalan-jalan ke IG live-nya Bunda. Indonesia. Ih, Ya Allah, ya Rob.
Ini mestinya Bunda Tuti ngikut ke IG-nya Bunda Hasrat. Iya. Cuman nggak apa-apa ini karena kondisi mungkin emang udah jalannya Allah begini ya Bun. Kan semuanya itu kan Allah Oke, ya nggak sih? benar. Gimana Kita cuma kita? bertiga aja ya Ya kita yang bertiga. bisa ini. Udah Oke, teman-teman ada yang semuanya, join. ya Allah gimana? Udah ada Cuman 22 yang join Bunda Tunti. Alhamdulillah udah ada 22 orang yang join Bunda. kan jamaah Iqra nggak ada pada tahu kalau gitu. Udah diinin kan? Udah dikasih tahu. Tolong Bu Oh, Yani. nanti join ke Bunda. Iya, Bunda Iya. Bu Yani bisa minta tolong juga nggak di itu? Di Samara. Udah Udah. semua. Ya. Alina Des bergabung, Rianti. Sebentar saya coba googling dulu. Iya, Ada sebet Odang. sebetul. Yeni Yeni Azhar, Anila Mas, hadir, Masya Allah. Faziran bergabung. Jadi semestinya Bunda itu gabung ke Australia, bukan Australia gabung ke Indonesia. nggak Cuman apa-apa Bundanya Nggak gaptek. apa-apa, Bunda. Aduh, malu-maluin aja nih. Ah, Bun. emang apa adanya Bunda begini. Bunda mah kalau gaptek bilang gaptek. Saya Iya. jamaah Ikron di Bun. Oke, Masya Allah. Uci 308. Silakan Bunda Asrat, mau dimulai atau mau nunggu dulu, monggo. Sambil nunggu yang lain, silakan. Saya Bu Yani tolong iniin si itu dong ya Bu Yani. Ica tadi suruh pindah ke sebelah sini. Tadi ada Ica juga Bu. Ica. Wah, ya Allah. Coba yang udah gabung di Bunda Asrat, bilangin pindah channel gitu ke IG-nya Bunda Tuti. Mm-mm. Saya Tapi, langsung tapi biasanya gabung ke orang-orang IG-nya Bunda Tuti. Iya, alhamdulillah. Bu, biasanya orang IG-nya Insya Allah Rahmawati sih Sri langsung Tuti. kelihatan kok. IG-nya Rahmawati Sri Tuti. Heeh. Fazi underscorean, saya ikut nyimak Bunda. Oke, terima kasih. Ini Anggun Ningrum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Asad kenapa nih? Frozen. Aduh. Bunda Ini Yani gimana Hasrat. kabarnya di sini Bunda Yani? Ya Allah. Ih, Alhamdulillah Bunda kangen banget. Masya Allah. sehat. Bunda masih di rumah yang itu? Yang waktu itu pindah? Masih. Masya Allah. Ih, luar biasa. Hmm. Bunda senang banget. Ih, kapan Gimana kesini lagi? kondisi di sana? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Hari ini udah menurun level 2 kalau tidak salah dalam informasi COVID eh, Indonesia Today. Tapi ya namanya belum sampai 0 berarti kan masih memang belum bersih banget ya. Cuman dari levelnya 3 Jakarta mungkin yang lebih ini kan jadi levelnya 2 apa berapa ya? Bunda juga takut salah informasi ya. Sepengetahuan Bunda tadi lihat COVID hari ini 19 itu berapa ya, 1.600 apa gitu. Bunda, Tolong add saya, oke. Oke, siap tuh. Kalau di Australia gimana, Bun? kita lagi lockdown juga, cuman lockdownnya Oh, tuh bukan berarti. Tapi udah mulai boleh piknik tapi di daerah kecamatan sendiri gitu, Bunda. oh, Nggak boleh keluar dulu. Kalaupun iya, keluar iya, boleh, iya. tapi jaraknya cuma 5 kilo gitu. Masya Allah. Iya, Umi Dibatasi ya. Hasrat. Nah, Bunda Asrat nih udah. Ayo Bunda. Ayo dimulai, Ah, Umi. udah gabung lagi. Selamat datang semuanya. Itashan Itsha Yana Ya Sarudin. udah, Susah. mulai aja Ya, ya. dimulai Ya, aja. boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saya mau berpantun dulu ya, buat Iya, silakan. sobat Kobra semuanya. Ya, makan ketupat sayur rebung di pagi hari. Cakep, Minumnya perasan air jeruk Bali. cakep, Selamat bergabung bersama kami. cakep. IG Live Ngobras bersama Uni Hasrat dan Teh Yani. Oke, Masya Allah, mantap, keren ya. Masya Allah. Siapa yang bikin tuh? Kapan bikinnya? Barusan ini buru-buru. Masya Allah, keren.
Ada bakat juga nih jadi pengarang pantun. Harus nanti kita ini ya Bun ya, Iya, iya, isi ya, silakan. yang lain. Iya, iya, ya, keren, 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 keren. Ya, Nanti kalau alhamdulillah. Bunda mau ceramah, Bunda minta itu deh, minta dibuatkan pantun. Oke, siap. Silakan, Alhamdulillah silakan. Ya, ucapkan monggo, monggo. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya lah maka kita bisa ada di acara ngobras hari ini. Tak lupa kita haturkan salam salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di acara ngobras ini terus berada di barisan beliau hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah ya. Amin. Mungkin hari ini adalah acara ngobras spesial. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu ngobras, ngobras itu adalah ngobrol asik gitu ya. Jadi kita ngobrol santai-santai aja gitu ya, nggak usah yang gimana, kayak santai lah ya. Tapi insya Allah ada isi dan hikmah yang akan kita bawa pulang. Amin, ya Allah. Ya, kita Teh Yani dan Uni Hasrat mempunyai tamu spesial yaitu Dr. Sri Tuti Rahmawati SUD MA atau Amin. biasa dipanggil Bunda Tuti. Iya. Kan CV-nya Bunda Tuti. Amin. Bunda Tuti ini pendidikan S1-nya di Usuluddin, mengambil Usuluddin Tafsir Hadis di Institut Ilmu Quran atau IIQ di Jakarta. Dan pendidikan S2 mengambil bidang Usuluddin Ulumul Quran, Ulumul Hadis, Ulumul Quran, Ulumul Hadis di IIQ Jakarta juga. Dan S3 program Doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir di PT IKI Jakarta juga. Ya Allah. Dan alhamdulillah ya, Bunda Tuti yang seorang dokter yang hari ini menjadi tamu kita, kayak kita benar-benar merasa spesial banget gitu ya. Terharu tiba-tiba Bunda Tuti mau diajak bergabung di acara yang masih grace ini gitu ya, baru kita mulai gitu ya. Insya Allah dengan kehadiran Bunda Tuti hari ini kita akan menjadi lebih kenal dimanapun. Insya Allah ya Bunda ya. Amin, amin, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Semangat, 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 semangat. Bunda Tuti ini adalah seorang ustazah yang hafiz Quran dan juga mempunyai murid di mana-mana, ngaji juga ya Bunda ya, pengajian ibu-ibu Bunda. Insya Allah ya. Dan seorang dosen juga di IIKI ya Bunda. Iya. Dan Bunda sekarang juga seorang public figure mengisi program acara Islam itu indah ya di Trans TV. Iya, tadi pagi udah tayang. Di Trans TV, Bunda, di Trans TV. Ya, Trans TV. Jadi buat teman-teman yang sudah sering melihat Bunda di Trans TV, sekarang ada IG Live bersama ngobras ini gitu. Jadi mungkin selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama Bunda gitu ya. Boleh, silakan. Emang namanya ngobrol ya ngobrol. Ya, bukan presentasi kan, tapi ngobrol kan. Ngobrol asik Bunda. Beda kalau presentasi ya. Oke, silakan aja. Mau ditanyain apa, monggo. Bebas ya, mau apa? Yang mau nanya, silakan. juga boleh. Boleh. Komentar. Kalau ada yang mau bertanya bertanya kepada Bunda Tuti. Bunda mohon maaf saya Bunda, saya tinggal diklik gambar kamera dan tanda plus yang ada di bawah samping kolom komentar. Apa tuh maksudnya? Bunda mohon maaf, setahu saya Bunda hanya tinggal klik aja gambar kamera dan tanda plus. Oh, ini yang tadi Bunda tanya, kalau Bunda mau ikut gabung ke Bunda Hasrat gimana gitu. Bunda kan gaptek. Terima kasih banyak jawabannya ya Allah. Puji Ningsih. Terima kasih ya Allah. Insya Allah. Ini kan udah terlanjur di Bunda, jadi bukan kita ke Australia jalan-jalan, tapi Australia ke kita ya. Ngaji bareng di TikToknya udah diganti, insya Allah nanti malam di IG ya. Ada yang bertanya, Bunda ini ngaji bukan, ini ngobras, ngobrol bareng. Tuh, Bunda Yani dan Uni Hasrat. Iya, nanti malam yang mau ikutan IG Live jam 7 waktu Indonesia sampai jam 8. Insya Allah. Jam 7 berarti jam 11-nya Sydney. Iya ya, di Sydney ya Allah. Udah pada tidur. Oke. Silakan Uni Hasrat, Bunda Hasrat. Kita ngobrol lagi. Katanya. Boleh tanya apa? Bunda. Yang bertanya?
Yang bertanya Iya, Bunda. boleh tanya. Nah, Bunda Hasrat sama Bunda Saya, Yani, no, tugas kayak saya keseharian. yang nanya. enggak, Oh, jadi nanya. Oh, Nanya. boleh, boleh, boleh. ini ya, Bunda, Boleh, boleh, boleh. jadi Bunda, Silakan Bunda Yani, monggo, monggo. Bunda, saya Ya. mau ngejelasin acara ngobras ini adalah berdua Uni Hasra dan Teh Yani. Jadi kita akan bergantian bertanya kepada narasumbernya. Oke. Karena tadi saya sudah membuka dan sekarang saya persilakan Teh Yani untuk bertanya kepada Bunda gitu. Iya, Siap. Bunda. Monggo, sip. Bunda, Ayo. Siap, siap, kita siap. tadi udah bacanya CV-nya ya, Masya Allah gitu ya. Tapi apakah karena ini adalah temanya antara apa tadi karir, dakwah dan pengembangan diri, ya, mungkin Bunda boleh cerita dong sekarang karirnya apa gitu ya. Kemudian apa? Kemudian ketika apa kita berkarir itu apakah udah cukup dengan sekolah tuh udah sampai di sana aja nggak ada lagi apa keinginan kita untuk senantiasa mengembangkan diri. Itu gimana tuh Bunda? Baik. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Innalhamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Bunda Yani dan juga yang kami muliakan, yang kami hormati, yang tersayang juga Bu Uni Hasrat, dipanggilnya kan dalam ngobras ini Uni Hasrat ya. Karena Iya. dari Padang jadi Uni, karena Teh Yani dari Sunda, mungkin kalau Teh udah pasti dari Sunda. Jadi panggilnya Teh Yani dan Uni Hasrat. Namun karena dalam usia Bunda Yani ini adalah orang tua ya, orang tua kita. Jadi Bunda bilangnya Bunda Yani dan Bunda Hasrat aja. Jadi Bunda lebih sebagai anak yang masih junior lah. Jangan sampai kesantunan itu tidak terjaga. Jadi Bunda harap di ngobras ini kalau di Australia mungkin Teh Yani sama Uni Hasrat. Tapi kalau Bunda ingin lebih santun, Bunda Yani dan Bunda Hasrat ya. Walaupun judulnya Iya, ngobras bersama Teh Yani dan Uni Hasrat. Jadi boleh, bersyukur boleh. sore hari ini, petang hari ini ya, afternoon mungkin ya, kita dipertemukan oleh Allah dalam IG live-nya Bunda Tuti, semestinya di live-nya IG Bunda Hasrat atau Uni Hasrat atau Bunda Yani. Tapi karena memang bundanya yang gaptep, jadi dari Australia yang bergabung ke Indonesia. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kesemangatan kita, kebahagiaan kita dalam ngobras ini. Ini adalah acara yang bagus ya. Kalau dalam TV itu ini bisa bisa masuk ke program yang dinanti karena kita ini manusia ini hobinya ngomong, hobi ngobrol. Di mana-mana ada tempat tak kongkok gitu ya. Di pengajian ngobrol kita mah, mau pengajian ngobrol, habis pengajian ngobrol, nganterin anak ketemu dengan wali murid ngobrol gitu ya, ketemu sama suami ngobrol, bangun tidur sampai tidur ngomong aja, karena memang manusia itu fitrahnya ya berbicara ya. Kemudian tadi Bunda bertanya karir apa sekarang. Bunda tuh sebetulnya nggak tahu ya, hidup itu dijalani aja, nggak pernah punya cita-cita muluk karena bapak Bunda tuh almarhum Dadun Badrut Tamam. Jadi kalau Bunda tuh di Sunda bilang ke bapak itu AA ya, bukan AA Gim tapi AA Dadun. Jadi bapak Bunda namanya almarhum Dadun Badrut Tamam. Beliau tuh bercita-cita punya anak 4 tuh, satu yang jadi guru ngaji gitu. Nah, kata bapak Bunda, Tuti kamu mah jadi guru ngaji aja ya. Ah, jadi guru ngaji Pak. Jadi guru ngaji. Iya, janganlah jadi polisi, jadi dokter, kan ama orang kampung, ama cuman mualim ustad di kampung, kita mah orang nggak punya, kita mah orang miskin, orang sederhana. Jadi jangan tinggi-tinggi ya punya cita-cita, udah jadi guru ngaji aja gitu. Nah, karena terdoktrin dan teringat, tercatat sekali, Tuti mah jadi guru ngaji aja ya. Jadi nggak ada tuh namanya guru ngaji, apa sih dia yang bisa didapat dari karir guru ngaji? Itu kan nggak ada kan? Apa guru ngaji, mas siapapun bisa jadi guru ngaji, keluar SMP bisa jadi guru ngaji, keluar pesantren bisa jadi guru ngaji, tiba ngajarin ngaji alif bete gitu ya. Tapi di situ Bunda memaknai makna yang mendalam, arti dari guru ngaji. Ngaji apa? Ngaji diri, ngaji hati,
ngaji pikiran. Ngaji itu kan berarti belajar, belajar membaca. Berarti Bapak menginginkan agar Bunda ini menjadi anak yang rajin mengaji, rajin membaca. Karena ngaji itu adanya dalam Quran. Maka kata dalam pengertian penafsiran Bunda, jadilah anak yang selalu membaca Quran, mempelajari Quran, sibuk dengan Quran, selalu dekat dengan Quran, mengamalkan Al-Quran. Cita-citanya cuma ngaji, tapi di situ Bunda memaknai filosofisnya sangat luas sekali. Maka karir Bunda di bidang ngaji ini dimulai dari SD. SD suka ikut MTQ. MTQ itu adalah lomba membaca Quran untuk memperlihatkan kemampuan kita. Ketika kita membaca Quran, betul atau salahnya, di mana prestasi kita yang menilai adalah orang-orang yang di bidang paham di bidang Al-Quran. SD Bunda ikut prestasi itu di MTQ, sampailah tingkat Jawa Barat. Jadi Bunda ini basicnya itu Qori'ah, karena dibentuk oleh orang tua tuh dari kecil berkarir di bidang ngaji. Nah, kalau tadi kan berbicara tentang karir apa, nah, Bunda ingin cerita, ngobrol dari basicnya ya, sampai Bunda sampai sekarang ini apa sih, kayak gimana sih perjalanan di Bundanya gitu ya. Nah, jadi Bunda itu dari kecil itu memang anak yang dibilang paling tomboy. Karena apa? Karena Bunda itu emang nggak suka ngaji. Nah, ini Bapak ingin Bunda jadi guru ngaji, tapi waktu kecil Bunda nggak suka ngaji. Waktu umur kecil itu, karena di rumah itu banyak sekali anak-anak yang ngaji ke rumah. Hampir 150 orang setiap hari, pagi, sore, siang, malam itu. Bunda sendiri sebagai anaknya bosan ngelihat orang-orang ngaji ke Bapak ke rumah. Jadi apa yang dilakukan Bunda waktu kecil? Bunda nggak ngaji-ngaji, ke sawah. Main layangan, main sepak bola, gupak di sawah, main kotoran di sawah, main tanah, main perang-perangan. Itu tuh yang paling hobi tuh main bola. Karena depan rumah Bunda tuh sawah. Anak-anak pada ngaji sama Bapak ngajarin anak orang lain, anak sendiri main di sawah. Jadi nggak suka ngaji. Makanya ketika Bapak bilang, Tuti mah nanti jadi guru ngaji. Ih, gimana mau jadi guru ngaji, orang nggak suka ngaji, nggak hobi ngaji apa. Saking bosannya dengan keadaan setiap hari gitu. Kayak orang bikin bakso tiap hari, pabrik bakso tiap hari. Anaknya bisa jadi bosan melihat bakso tiap hari gitu kan, menghirup, mencium bakso, melihat, praktek, mempromosikan, karena keseharian gitu. Makanya terbentuklah Bunda itu dari keluarga yang betul-betul harus ngaji dari pagi sampai malam. Ketika SD, Bunda ikut lomba Anggana Sekar, nyanyi Sunda sendirian ya, ikut Rampak Sekar, ikut lomba upacara. Dan Bunda itu selama 3 tahun jadi dirijen, diajarin sama dirijen guru kesenian. Nah, terbentuklah di situ ada jiwa seni di Bunda itu. Nah, Kak, Bunda kalau ada lomba-lomba nyanyi, Bunda suka ikutan gitu. Sampai ke SMP, nah di Sanawiyah Bunda masuk di Al-Masuriyah, itu prestasi Bunda nggak tahu itu diasah, nggak tahu. Pokoknya kalau ada lomba ikut. Bu Tuti ada lomba ini, ikut. Siapapun yang ngajak Tuti ada lomba ini, ikut. Jadi Bunda ini petarung gitu, tukang ikut lomba gitu. Pokoknya ada lomba apapun ikut, lomba pidato ikut, lomba apa ikut. Sampai waktu aliyah itu ada 13 cabang lomba. Kalau ada porseni, pekan olahraga dan seni, setiap akhir tahun kalau mau kenaikan kelas kan sambil nunggu guru itu menilai hasil ujian akhir semester, kan itu ada waktu 2 minggu tuh menjelang kenaikan kelas, itu suka ada pekan olahraga dan seni. Dan Bunda ikut semua itu, ada 13 cabang ikut semua. Dan anehnya juara 1 semua. Kecuali lomba poli. Bunda paling takut sama poli. Itu doang, lomba senam ikut juara 1, lomba baris berbaris juara 1, lomba nyanyi pop singer juara 1, lomba baca Quran juara 1, lomba senam juara 1, lomba apalagi? Pidato bahasa Inggris juara 1. Nggak ngerti tuh, padahal nggak niat pengen juara, pokoknya Tuti ikut lomba, ayo. Jadi orangnya si hayu, nggak pernah setiap disuruh sama guru, disuruh sama teman, disuruh sama ketua kelas, nolak. Kalaupun saya nggak juara, kenapa kamu nyuruh saya? Kan saya kagak bisa, kenapa saya disuruh dimaju-maju? Sampai lomba apapun, ngikut aja. Jadi orangnya, mentality petarung gitu, mentality panggung gitu.
Setelah di sanawiyah, Bunda merasakan ada kekurangan yang Bunda tidak bisa di bidang akademik, yaitu di bidang bahasa Inggris. Maka ketika Bunda nggak ngerti di bahasa Inggris, kata Bapak gini, Tuti, kalau Tuti nggak bisa bahasa Inggris, Bapak kemana nih Bunda Ica nih udah gabung. Kalau misalkan Tuti nggak bisa bahasa Inggris, jadikan mata pelajaran bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran favorit Tuti. Favorit? Bagaimana bisa? Orang bahasa Inggris baru pertama kali tahun 1988 ada di MTS itu program bahasa Inggris. Nah, jadi Bunda tuh orang-orang yang pertama nggak ngerti kan? Sekelas itu semua pada bisa gitu diajarin. Nah, masih inget tuh gurunya namanya Kak Happy. Itu ngajarin bahasa Inggris. Pinter banget. Sekelas itu nilainya 90, 100, 85, 95. Bunda berapa? 0. Ini kan sekelas ya. Ini kan sekelas ya. Ini waktu kelas 1 sanawiyah nih. Kok sekelas gurunya sama, otaknya sama, duduknya sekelas nggak pernah pindah. Kok yang lain pada ngerti, Bunda nggak ngerti ya? Sampai setengah semester nggak pernah Bunda dapat nilainya 5. 3, 2, 4. Itu bahasa Inggris. 0. Aduh. Akhirnya nangis. Bapak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Kata Bapak, ya udah belajar terus. Kagak ngerti-ngerti bahasa Inggris. Akhirnya Bunda ngobrol sama paman. Kebetulan paman itu ikut kursus bahasa Inggris. Kata paman, Tuti, ya udah kalau kamu belajar bahasa Inggris sama paman dulu. Ayo, tiap malam harus 10 kata. Selama 3 bulan itu Bunda tiap malam 10 kata. This is the door, this is the floor, this is the pillow, this is the this is. Itu sehari itu 10 kalimat. Akhirnya kali 3 bulan berapa kan? Akhirnya kata paman, Tuti, kamu udah berapa? Nggak tahu. Coba lihat. Jadi ditulis sama paman tuh. Malam ini 10 kalimat. Udah sampai 3 bulan tuh ditulis. Akhirnya kamu udah 2-2000 kata katanya. Nah, kok bisa? Iya, karena kamu mau gitu. Akhirnya ketika Bunda masuk ke kelas agak mulai ngerti. Karena tahu kosakata. Waktu masuk, guru Bunda ngomong nyerocos bahasa Inggris, Bunda kagak tahu. Apa itu ngomongnya? Apa itu? Kagak ngerti. Setelah Bunda memorize, menghafalkan kosakata, sehari 10 kata, kali 3 bulan, alhamdulillah bisa menggabungkan kata. Oh, guru tuh ngomong ini maksudnya. Oh iya, akhirnya kata Mamang, udah kamu sekarang kursus. Dari mana kursus? Kagak punya duit. Bapak saya cuma guru ngaji. Makan juga sama ikan peda dibagi 3. Bagaimana? Gimana ya? Ada bibi Bunda jualan ketapang. Karena Bunda di sekolah itu ada kelas 1 tuh hampir 13 kelas. Bunda cari peluang. Saking ingin Bunda itu belajar bahasa Inggris, kayak gini, terdorong oleh paman, Tuti, kamu udah punya 2000 kata. Udah kamu kursus bahasa Inggris. Dari mana duitnya? Cari cari otak katanya. Akhirnya Bunda bilang ke bibi, boleh nggak saya jualan ketapang? Boleh. Berapa ya? Ya udah ngambil lu 20. Hari pertama dibawa ke sekolah, bawa 20 jualan ketapang. Nggak taunya sampai sebulan Bunda bisa menjual 300 bungkus. Dan uangnya itu Bunda kumpulkan setiap hari 17.000, sehari 17.000. Tahun berapa itu? Karena Bunda ngambil cuman 200 rupiah gitu. Akhirnya setelah terkumpul, Bunda lihat berapa daftar bahasa Inggris terbaik bahasa Inggris kursus di Sukabumi, Cambridge Institute. Segini daftarnya, sebulan segini. Akhirnya Bunda bisa mengumpulkan uang untuk bayar SPP setahun. Dan kursus itu cuma setahun. Akhirnya Bunda bismillah, hasil jualan ketapang, Bunda kursus bahasa Inggris tanpa minta serupiah pun kepada ibu dan bapak. Bunda kursus bahasa Inggris. Pagi, sore, siang, malam pulang sekolah, Bunda udah siapkan dari hasil ketapang. Akhirnya Bunda kursus tidak pernah absen karena Bunda pengen bisa. Selama kursus gak mudeng-mudeng, gak nyambung-nyambung. Walaupun Bunda udah punya kosakata 2000 kata, enggak ngerti. Karena memang dosennya itu 15 tahun di Amerika. Dia pakainya bahasa Inggris, nggak pernah pakai bahasa Indonesia. Aduh, payah lagi tuh Bunda, kepayahan. Akhirnya karena Bunda terus-menerus ingin bisa, di 9 bulan baru paham bahasa Inggris. Kan itu 12 bulan. Dari bulan pertama sampai bulan ke-9 gak ngerti-ngerti, gak nyambung. Di bulan ke-9 akhir sampai ke bulan 12 baru mudeng. Oh, sampailah Bunda ujian,
akhirnya dapatlah ijazah levelnya advance, ijazah mahir, dan dapat TOEFL-nya 540. 560 TOEFL. Makanya disitulah ketika kita memiliki sedikit bahasa, karena itu waktu SMP ya, ketika Bunda masuk di kelas 3 kan setahun tuh. Waktu kelas 1 kan Bunda nggak bisa-bisa. Setahun Bunda dagang, kelas 2 baru masuk. Selesai kelas 3. Pas kelas 3 Bunda nggak bilang-bilang ke teman sekelas kalau Bunda itu kursus bahasa Inggris. Nggak taunya di awal kelas 3 itu semuanya yang dikatakan sama guru bahasa Inggris Bunda paham. Dan semuanya tugas dari guru bahasa Inggris tidak satu pun tidak Bunda kerjakan. Dan apa? Alhamdulillah Bunda nilainya 100, 100, 100, 100, 100. Bahkan kalau gurunya nggak ngerti Bunda yang jelaskan. Karena Bunda khususnya setahunnya grammarnya itu full gitu, 30 grammar itu. Harinya kata sampai ngomong gini gurunya, Tuti, you go out. Don't stay in this class. You go out. Why, sir? No, you can fun. Silakan main, kamu jangan di kelas. Ngapain? Nilai kamu di rapot udah dijamin 98. Sono main. Jangan di kelas. Hah? Are you sure? Yes, of course. You can have fun. Sana. Kamu bisa happy-happy gitu. Jadi Bunda hampir berapa bulan tuh nggak masuk kelas semaunya gitu. Karena apa? Udah dapat nilai dijamin gitu ya. Nah, setelah sanawiyah, aliyah, Bunda ikut lagi MTQ sampai tingkat provinsi. Dan setelah itu masuk ke sana mau kuliah, Bunda itu ditawarkan 3 beasiswa. Mau masuk fakultas syariah, usuluddin atau tarbiyah. Karena Bunda itu selama 6 tahun mungkin agak-agak udah bosen ya di situ sanawiyah, sana aliyah di situ gitu. Akhirnya Bunda kayak ogah-ogah, kata Bapak, kamu terima aja. Kamu kalau nggak dapat beasiswa Bapak nggak bisa nguliahin. Terima aja. Akhirnya ya udahlah. Bunda ambil, tapi baru semester 3 ternyata ada yang cari jodoh. Akhirnya kata Bunda, aduh gimana nih, belajar atau nerima? Karena Bunda nggak pacaran, nggak menerima, nggak pacaran sama sekali. Ketika dikenalin, akhirnya dilamar, akhirnya nikah. Disitulah Bunda ada 2 dilematik harus dipilih. Apakah memilih karir di bidang studi atau berkeluarga? Akhirnya Bunda ambil, Bunda fokus ke keluarga. Setelah fokus ke keluarga sampai usia anak itu SMP, kelas 3, baru Bunda ajukan, boleh nggak Mama untuk kuliah? Boleh. Akhirnya Bunda kuliah, tapi yang jadi kendala usia 30 tahun tuh universitas mana yang menerima usia 30 tahun? Kan kalau ke universitas kan 18 tahun, 19 tahun, ini Bunda 30 tahun. Anak udah punya SMP, Bunda udah punya anak SMP baru mau kuliah. Akhirnya kata Bunda, di mana dicari-cari adalah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, khusus untuk mahasiswi perempuan semuanya, S1-nya, dan wajib menghafal Quran. Akhirnya Bunda dites, ikut daftar, diterima, dan lulus. Setelah di S1 itu Bunda 6 tahun, wajib menghafal Quran, dan Bunda bertemu dengan idola Bunda, yaitu Ibu Dr. Hajah Maria Ulfa MA. Beliau adalah yang menjadikan inspiring Bunda, dan menjadikan doktrin dari ayah Bunda. Waktu kecil Bunda ingat, Tuti nanti kalau Tuti kuliah suatu saat gitu, kalau ada rezeki kuliahnya di IKI ya, ketemu dengan Bu Maria Ulfa. Sampai kaset Bu Maria Ulfa itu dari volume 1 sampai volume berapa tahu, sampai habis tip tuh 2. Dan semuanya sampai pada jebol itu, sampai pada rusak itu. Dan Bunda tuh kiblatnya kalau enggak passionnya gitu, passion Bu Maria Ulfa. Maka kenapa Bunda tuh kalau ngajar tuh suaranya gede kayak laki-laki ya, gede gitu. Udah gitu suaranya kenceng, karena memang Bunda itu passionnya itu apa, Bu Maria Ulfa gitu. Jadi ya seperti ini terbentuk suaranya gitu. Nah, setelah masuk di S1, Bunda bergabung dengan IFKOH, Ikatan Qori-Qoriah nasional dan internasional. Bunda bergabung karena Institut Ilmu Al-Quran Jakarta adalah sekolah yang punya MOU dengan pemerintah Provinsi DKI untuk mencetak para qori dan qoriah yang akan ikut lomba tingkat nasional dan internasional. Maka seluruh mahasiswanya itu digembleng untuk menjadi qori pembaca Quran perempuan dan penghafal Al-Quran dan seluruh di bidang kequranan. Nah, tetapi karena Bunda itu sering diajak sholawat sama Bu Maria Ulfa, kalau ada tamu dari Mekah, tamu dari Maroko, Bunda tuh tolong anak-anak dilatih sholawat. Ayo, nih sholawatnya ini.
Saya latih gitu anak-anak. Jadi kalau ada tamu-tamu dari luar negeri suka openingnya itu baca sholawat Bunda, karena sering diajak-ajak Bu Maria Ulfa. Jadi Bunda selama S1 tuh seneng, sampailah Bunda ikut lomba sholawat tingkat nasional dan juara pertama. Kemudian ketika S1 selesai, Bunda pikir Bunda tuh kan ngajar 21 majelis taklim. Dari Senin sampai Minggu tuh Bunda ngajar 21 majelis taklim. Sehari 3. Dan Bunda ngajar TPA 200 anak. Bunda menggembleng 10 guru-guru. Dan almarhum suami itu sebagai kepala sekolah. Meniti karir sama dengan Bunda, almarhum suami Bunda itu ngaji di TPA, ngajar SMP, ngajar STM, dan jadi kepala sekolah 10 tahun. Nah, disitulah Bunda mendampingi. Jadi level Bunda mengajar itu dari TK sudah, SD sudah, TPA udah, STM udah, SMA udah. Nah, sekarang tinggal Bunda karirnya tuh ngajar di mahasiswa. Setelah Bunda lihat di lapangan, kebutuhan masyarakat terhadap pendalaman ilmu Al-Quran ternyata memang langka. Orang atau perempuan yang meniti atau menuntut ilmu spesialisasi di bidang Quran itu langka. Kebanyakan itu kalau kuliah itu ngambilnya ekonomi dan bisnis, hukum, ekonomi syariah, kedokteran, gitu kan, psikologi gitu, biologi, fisika. Tapi di bidang spesialisasi Quranan, nah itu jarang. Sedangkan di lapangan kita setiap hari selalu diaktifkan dengan aktivitas membaca Quran yang tidak bisa kita tinggal. Nah ini ironis sekali. Kebutuhan guru ngaji itu langka, tidak seperti kebutuhan banyaknya penceramah. Nah makanya Bunda disitulah berpikir ini tugas dan kewajiban saya untuk membina jamaah, harus menambah lagi wawasan ilmu pengetahuan yang lebih dalam lagi setelah S1. Maka Bunda putuskan hari Sabtu di wisuda 2011, hari Seninnya Bunda daftar lanjut S2, masih di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, jurusan Usuluddin, prodinya Ulumul Quran, Ulumul Hadis. Selama 3 tahun Bunda tempuh. Nah setelah selesai di S2 ternyata Bunda merasa ini kok belum cukup gitu. Kalau ibarat kata kita punya handphone, kita baru tahu handphone tuh S1 tuh nama-nama handphone. S2 itu baru tahu aplikasi handphone. Dan Bunda ingin tahu bongkar pasang handphone gimana, maka Bunda lanjutkan sekolah, program S3, doktor, program doktor, jurusannya masih sama linear, Usuluddin, ilmu tafsir dan hadis. Dan 6 tahun Bunda menempuh di program doktor itu, betul-betul berasa bagaimana bertambahnya pendalaman ilmu Al-Quran. Ada kaitan ilmu Al-Quran dengan air, bagaimana Allah menciptakan air, bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan matahari, bagaimana terbelahnya matahari dan bulan yang dulunya bersatu. Dalam kurun waktu berapa ratus tahun itu Allah kemudian pisahkan antara bulan. Kau tinggallah, kau bertugaslah di malam hari, wahai matahari, kau bertugaslah di siang hari. Bagaimana embun itu diciptakan dari sumber mata air. Dan bagaimana kehidupan air itu semua digali dengan kaitan Al-Quran. Ada Al-Quran tafsir maudhu dengan tafsir yang tematik, ya, menggali semua tentang ciptaan Allah, bagaimana menciptakan penciptaan manusia, ayat-ayat yang berkaitan dengan penciptaan manusia, Masya Allah, dari alam sejak kita direncanakan, alam lauh mahfud, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, alam akhirat, Masya Allah. Itu ketika Bunda belajar dengan para profesor-profesor di bidang tafsir, ada Bunda sebutkan Profesor Dr. Ki Haji Nasaruddin Umar MA itu pernah Bunda belajar itu beliau dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, gak beranjak cuma sholat dan makan. Itu betapa pantat itu panas banget, astagfirullahaladzim. Tapi disitulah bukannya kita menulis saat kita belajar ilmu Al-Quran, tetapi kita menangis. Apa yang Bunda tulis nggak ada, menangis saja, menangis mendengarkan penjelasan, dikaitkan Al-Quran dengan kehidupan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan semuanya, sampai kita menjadi makhluk yang paling terkecil di dunia ini adalah manusia yang betul-betul Allah ciptakan dari setetes air mani yang sangat hina, dari segumpal darah, dan akan kembali ke tanah. Bagaimana tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, tugasnya apa-apa. Di situ dibongkar, maka semakin tinggi ilmu seseorang itu akan menjadi orang yang lebih bijaksana. Karena
dengan diajarkan, dengan kita terus diskusi, terus kita berkomunikasi, terus ibarat kata gelas yang kosong ketika diisi dengan air, terus diisi dengan air, diisi dengan air, Masya Allah lama-lama kan gelas itu menjadi penuh. Nah itulah. Iya Jadi betul. ketika kita belajar itu berasa sekali kita kosong, apalagi kita bertemu, bergaul dengan orang-orang pakar-pakar saintis ya, intelektual. Itu di situ tuh berasa banget kita nggak ada apa-apanya, ya Allah, gitu. Iya, Maka setelah Bunda wisuda S3 kemarin, Bunda langsung melanjutkan lagi untuk program doktor yang kedua. Dan baru 2 kali pertemuan Bunda melanjutkan program ilmu tafsir ini, Al-Quran tafsir, karena Bunda memang senang dengan belajar. Nah, Bunda tidak pernah bermimpi untuk diundang di Trans TV, untuk menjadi narasumber di kajian-kajian muslimah, ataupun diundang ke Australia, itu nggak ada jadi mimpi. Tapi memang ada jalan dari Allah. Bunda berterima kasih kepada Fitri yang telah mengundang Bunda. Itu anak, memang aneh itu anak tuh. Aneh, anak-anak yang paling aneh, beda dengan anak yang lain. Emang aneh. Bunda Hah? sedang Ada? gimana? Iya. Hah? Ada? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada. Aduh. Ini berarti bukan gibah kalau ada orangnya mah ya. Ini gara-gara anak ini nih, Fitri nih. Masya Allah. Tiba-tiba aja dia ngundang Bunda. Bunda, yuk. Bunda di mana? Ada di Sukabumi. Ngapain, Fit? Bunda mau nggak kalau Fitri nanti wisuda, nurse-nya itu Bunda yang hadir. Mam. Astagfirullahaladzim, Fitri. Sorry ya, Bunda gibah nih, Bunda gibah nih. Nih, biang keroknya nih, si anak ini nih, si Soleha. Gara-gara nih anak nih, Fitri, ya Allah. Bunda jadi tahu Australia, ya Allah Fitri, terima kasih, mudah-mudahan berkaya. Sekarang sedang hamil, mudah-mudahan Fitri hamilnya selamat, lancar, Oh, udah sempurna. berapa bulan tuh? Fitri. Baru 2 bulan ya Fitri ya, Masya Allah. Dan suaminya Allah, mudah-mudahan Allah Allah. berikan kesehatan ya, putra-putrinya juga Amin. anak yang soleh, yang soleha ya Allah. Don't Amin. mention it Amin. anymore, bodo amat, mulut-mulut Bunda, bodo amat. Ini kan mengingat tentang karir, ada kaitan dengan karir, kenapa masih sampai bisa ke Australia. Harus dari bawah supaya paham pendengar ya. Oh, 3 Jadi bulan, udah 3 barakallah. bulan Tante, Alhamdulillah. Bulan depan berarti udah mau 4 bulan ya. Kita doakan mudah-mudahan bayinya sehat, ibunya Amin. sehat sampai 9 bulan. Amin semuanya. Amin ya Rabbal Nah, alamin. amin. Nah, terus apakah sudah cukup untuk Bunda belajar? Bunda ini prinsip mengamalkan satu hadis aja. Di dalam hidup Bunda, Bunda nggak bisa mengamalkan ribuan hadis yang ada di hadis Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Bunda itu ribuan hadis yang harus kita amalkan. Karena hadis itu kan sabda Nabi, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, Iya, betul. ucapan Nabi, dan keinginan Nabi. Itu kita harus melaksanakan Al-Quran dan hadis ya, karena kita ingin selamat dunia dan akhirat. Peganglah dua, ada daripada warisan Nabi, Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi di antara beribu-ribu hadis itu Bunda nggak sanggup. Bunda hanya sanggup mengamalkan satu hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dalam kandungan sampai masuk lubang kubur. Nah, Bunda hanya mengamalkan satu hadis aja, kok susah? Ya, betul. Kenapa? Karena sampai sekarang Bunda belum mati, masih hidup. Berarti itu kewajiban menuntut ilmu masih tertuju juga kepada Bunda. Maka Iya, sampai matilah Bunda akan terus belajar dan belajar, karena hidup ini adalah belajar. Saya belajar dari Bunda Hasrat, saya belajar dari Jamaah, saya belajar dari Bunda Yani, gitu. Sebetulnya kita itu jadi guru tuh belajar kepada murid, murid belajar Iya, kepada guru, guru belajar kepada murid. Maka apa Iya. yang dipelajari itu hendaknya masuk ke dalam hati sanubari kita, diingat, diamalkan. Kenapa? Karena terlihat seseorang itu berilmu daripada sejauh mana dia bisa mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, dia bermasyarakat, bagaimana dia bergaul dengan orang tua, sikap kepada orang tua, berbicara kepada orang tua seperti apa, kepada suami, kepada anak, menantu, cucu, teman, sahabat, kepada tetangga, kepada guru, dan kepada jamaah, itu bisa teraplikasikan dari keilmuan kita. Artinya orang yang berilmu itu tidak boleh untuk menyombongkan diri, karena sesungguhnya di atas langit masih ada langit. Nah, orang yang berilmu itu nggak boleh emosional ya, nggak boleh terpancing emosi, harus termanage, harus teratur, Iya. harus memanage emosinya, jangan sampai cepat marah, cepat kesinggung ya.
Nggak boleh. Iya. Orang-orang itu harus ngikutin apa maunya kita, tapi kita yang ngikutin gimana maunya jamaah. Itulah menjadi orang yang bijaksana, bijaksana itu susah. Maka Iya. itulah pendalaman ilmu yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang bijaksana. Ini yang dapat Bunda sampaikan. Silakan mau bertanya lagi. 2 pertanyaan udah dijawab ya, Bunda Yani. Cukup kira-kiranya? Mungkin Uni Hasrat Alhamdulillah. mau juga bertanya nih, nggak? Oke, jamaah juga yang gabung mau bertanya boleh. Iya, Mas, oh ya Masya Bunda, Allah. eh, Boleh. menjelaskan Bunda gitu ya iya. dengan ilmunya Bunda yang Bunda udah punya ya, udah sampai sekarang apa S3 ya? Udah itu sekarang Iya, masih lagi alhamdulillah. Sekarang gitu. ambil S3 yang kedua, program Dua ini doktor yang kedua. Iya. udah gitu dari apa akhlaknya Bunda gitu kan tadi Bunda bilang kita harus seperti ilmu padi gitu ya, makin Benar. makin merunduk dan ketika Iya. seseorang itu berilmu dia akan apa ya? Dia bisa menginikan semua orang gitu loh maksudnya. Akhlaknya Iya. santun kepada semua orang. Dia akan bisa Iya. cara menghadapi orang-orang kayak audiens gitu ya. Ketika Iya. mana orang Betul. seumuran bagaimana. Itu yang saya Iya. tangkap Bunda gitu ya. Sekarang dengan banyaknya aktivitas Bunda itu, saya pengen tahu nih gimana nih caranya nih Bunda Ya. memanage waktu Bunda. Udah gitu saya juga pengen tahu dong Bun, me time-nya Bunda tuh kayak gimana sih? Oh, Masya Allah ya. Bunda, ini pertanyaannya luar biasa bagus sekali ya. Bagaimana memanage waktu? Dan adakah Bunda me time untuk diri sendiri gitu ya? Ya, 2 pertanyaan insya Allah segera Bunda jawab. Bunda itu memanage waktu tuh berjalan seperti air aja gitu. Nggak menjadikan satu tugas itu beban. Karena dasarnya ikhlas. Jadi teori ikhlas itu kan mudah. Ikhlas, sabar gitu. Tapi pada prakteknya itu kadang-kadang Iya. gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Nah, Bunda mencoba mempraktekkan hal yang kecil, yaitu ikhlas. Apa definisi ikhlas? Plong. Plongnya hati, nerimanya hati, legowonya hati, dan semangatnya hati. Yang Bunda rasakan itu ikhlas itu kayak gitu. Artinya ketika kita ikhlas itu nggak ada jadi beban. Karena setiap yang kita lakukan, kalau ikhlas tidak meminta balasan dari apa yang kita lakukan. Lupain. Itu definisi ikhlas. Jadi ketika Bunda itu ada tugas ini, tugas itu, ya dijalani aja gitu. Tapi dalam memanage waktu memang kita dimulai dari mau tidur. Bunda, dari bangun tidur nih. Bunda bangun tidur jam berapa? Bunda niatkan kalau pas tidur itu, ya Allah bangunkan saya jam 2. Karena jam 2 itu adalah betul-betul part time untuk kita bersujud kepada Allah meminta karena malaikat turun dari langit membawa rezeki sebanyak-banyaknya dan mengabulkan doa. Maka momen itulah yang harus kita tangkap. Bisa nggak kita mempraktekkan menangkap? Sebulan ini berapa kali kita bisa tahajud? Sebulan ini jangan sampai lolos lah gitu. Yang kecil-kecil aja lah. Sebulan 11 sekali lah kita tahajud. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting nyobain deh tahajud. Kenalan dengan tahajud. Misalkan ya, sebulan 2 kali lah tahajud itu kan harus diniatin. Saya mau tahajud. Dahsyatnya kalau setiap malam bisa tahajud. Nah itu akhlak kepada Allah. Jadi tahajud itu termasuk aplikasi kita, implementasi kita berakhlak kepada Allah. Bangun jam 2, kemudian Bunda wudhu, sholat. Sholat paling Bunda apa ya? Paling 4 rakaat tahajud, 4 rakaat hajat, 3 rakaat witir. Nah itu sampai setengah 4 kelar. Setengah 4 Bunda pakai momen untuk berzikir. Baca sholawat 100 kali, baca Al-Fatihah 3 kali, kemudian bacain, kalau masih ada waktu Bunda tadarus. Kalau enggak baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqiah, sampai jam 4.00. Jam 4.00 kan kadang kita suka udah mulai ngantuk tuh, karena dari jam 2 kan. Kadang Bunda makan. Kalau Senin ya berusaha untuk sunnah, Kamis berusaha untuk sunnah. Tapi kalau kira-kira besok itu padat, Bunda minta ya Allah saya besok kayaknya harus minum vitamin. Karena memang nggak bisa. Orang kayak Bunda tuh ngomong itu nggak bisa dengan suara yang levelnya tuh volumenya re, tapi langsung sol gitu Bunda tuh. Kalau ngajar sekelas 4 kelas kedengar. Nggak bisa Bunda tuh ngajar tuh peleyat-peleyat letai-letoy, nggak bisa gitu. Jadi berawakan gitu. Tak 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 gitu. Karena itu udah jadi ciri khas Bunda dan udah memang begitu dari Allahnya gitu ya. Memang Bunda udah memilih menjadi guru, ya guru itu harus capek. Nggak capek itu Bunda suka. Jadi Bunda suka dengan capek gitu. Makanya Bunda setelah jam 4 itu Bunda
biasa makan, nunggu sampai jam 5 mandilah. Nah, setelah mandi, baru kita menjelang subuh kita sholat kubailis subahi. Sebelum azan Bunda sholat sunnah 2 rakaat. Dan setelah azan kita terhenti sejenak, mendengarkan azan, baca doa setelah azan, barulah kita sholat qobliyah subuh. Setelah azan qobliyah. Setelah itu baru sholat subuh. Setelah sholat subuh ngapain? Bunda suka berzikir, ya, karena Bunda memang diajarkan dari kecil, dari istighfar, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kita berzikir sampai 10 kali, kan katanya kalau baca la ilaha illallah la syarikalah itu pintu surga terbuka. Dan Allah majira minanna, jauhkan dari api neraka, Allah mengatas salam, doa agar kita selamat, Allah main ala dzikrika wa syukrika. Itu kan kita doa untuk berkumur ya, agar mulut kita jadi banyak bersyukur, Allah mengampunkan apa yang sudah keluar dari mulut kita itu, kebaikan jadi pahala, keburukan semoga Allah ampunkan. Sampai Al-Fatihah terus semuanya. Jam 5 itu baru selesai jam setengah 6. Jam setengah 6 itu Bunda baca 1 juz. Karena Bunda bacanya murotal, jadi jam 6 baru selesai. Setelah jam 6 Bunda bereskan tempat tidur, nyapu, ngepel, sampai jam 6 seperempat, cuci piring segala macem. Setengah 7 tuh harus cari sarapan kalau tidak puasa. Setengah 7 cari sarapan, jam 7 selesai. Jam 7 selesai, udah lihat jadwal, nah udah siap, sholat duha dulu. Jam 7 sampai, Bunda lihat ke atas, karena itu jamnya di situ tuh ke atas. Kebetulan temboknya atas. Jam 7 seperempat, itu Bunda harus sholat duha, minimal 4 rakaat, atau maksimal ya 12 rakaat. Nah, jam setengah 8 itu Bunda mulailah mengajar mahasiswa. Dari jam 7.30 sampai jam 9.30 itu jam pertama. Jam 9.20 sampai jam 11.10 itu jam kedua. Jam ketiga itu jam 1 siang sampai jam 2 lewat 50. Nah, setelah itu ngapain jam setengah 3? Bunda tidur. Karena otak udah diperas dari jam 2 kan belum tidur. Nah, Bunda sempatkan setiap siang tuh setengah jam untuk tidur. Kalau 1 jam, alhamdulillah. Nanti bangun dari setengah 3, bangun jam 3 lewat seperempat. Berarti pas menjelang waktu asar, Bunda mandi. Mandi yang kedua, kan tadi pagi mandi, sekarang asar mandi. Setelah mandi, Bunda menjelang asar itu jadi dijemput. Azan asar itu dijemput. Kenapa? Karena disitulah sip-sipannya malaikat akan berganti tugas. Malaikat yang pagi dengan yang sore, malaikat yang sore dengan yang malam, begitu. Jadi Bunda sholat asar, setelah sholat asar ngapain? Minimal kita baca surah Waqiah. Kalau misalkan ada lagi kajian, Bunda ngajar lagi. Nah, setelah itu ngapain? Bunda barulah di situ baca buku. Setelah baca buku, setiap hari harus baca buku 1. Untuk ukuran Bunda ya. Kalau masih ada waktu, Bunda ngaji 1 juz lagi menjelang maghrib. Barulah jam 5 itu kita cari makan. Untuk makan sore, Bunda cari makan. Jam 5 sampai jam 6 lah itu pokoknya untuk makan. Nah, menjelang azan, Bunda sambut azan. Setelah azan, Bunda sholat 3 rakaat sampai selesai. Di situ Bunda baru berdoa, persiapan untuk live. Kemarin kan Bunda live di TikTok. Sekarang Bunda insya Allah sebelum ada 1000 subscribe di channel YouTube, Bunda sementara ini karena udah mengajar Iqra, jadi Bunda live jam 7. Nah, jam 7, teng, Bunda sudah harus di depan layar. Sampai jam 8.00. Setelah itu ngapain? Nah, setelah jam 8.00, Bunda langsung sholat isya. Setelah sholat isya, Bunda istirahat sejenak, ganti baju. Karena kadang kalau ngajar itu sampai basah kan ya, keringet. Baru situ Bunda cari susu anget. Atau Bunda makan sayur 1 mangkok. Sayurnya aja nggak pakai nasi. Atau Bunda minum jus gitu. Tapi susu anget harus. Minum vitamin menjelang tidur. Dari jam setengah 9, Bunda lihat-lihat dulu deh. Kadang lihat dulu Instagram, balas-balas teman-teman, lihat informasi, lihat jadwal buat besok. Ada nggak jadwal? Jam 9, menjelang jam 9, Bunda udah harus istirahat. Bunda sholat isya udah selesai. Baru Bunda baca buku 1. Kalau belum tidur. Tapi kalau udah tidur, Bunda lihat untuk besok bikin materi. Paling jam 10 selesai, kadang suka ada buat kajian-kajian, Bunda ambil dulu, bikin materi, jam 10 Bunda tidur. Nah, begitu dan begitu aja. Tapi kalau ada undangan, Bunda persiapkan, gitu ya. Nah, kapan me time-nya? Bunda biasanya me time-nya hari Jumat. Karena Jumat itu kan untuk bebersih ya. Kuku digunting, rambut, semua kan dibersihkan. Jadi Bunda biasanya jam 2 sampai jam 4 itu untuk me time. Kapan Bunda ke mall? Kalau urgent,
Misalkan Bunda butuh beli sesuatu, misalkan yang sering Bunda tuh ke mall tuh beli sendal, beli sepatu, beli bros. Karena bros Bunda itu sering dikasih sama jamaah. Bunda, aku mau brosnya, kasih Bunda mah. Bunda, ini brosnya bagus, orang ngelihat bros Bunda bagus, berarti dia suka. Ya udah nih, copot nih, kasih. Jadi Bunda tuh ke mall tuh paling kebanyakan keseringan beli bros. Dan Bunda beli alat tulis paling. Dan paling Bunda apa ya, ke mall itu nggak pernah Bunda kayak orang-orang, karena Bunda tuh jam segini tuh udah beruber dengan jadwal. Maka Bunda ikhlas. Kalau ikhlas itu semua jadi ringan, yang dekat, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang rumit jadi sederhana. Begitu Bunda, alhamdulillah udah dijawab ya. Ya, Masya Allah. seperti Padat ya. saya mau sharing seperti apa hadis Nabi ya yang mengatakan bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin Amin. apa yang Bunda kerjakan Amin. selama ini itu mungkin juga salah satu motivasi Bunda ya, Bun. Ya, Hadis itu karena kan memang iya khairukum, sebaik-baik kalian adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi Bunda itu berprinsip sekarang tuh sudah tidak ada lagi mengejar dunia yang gimana gitu ya, rakus, keserakahan, nggak ada. Bunda itu sekarang asal ada baju satu yang dipakai, ada nasi sehari 3 piring udah cukup. Anak sekolah, kemudian anak yatim terpenuhi, karena Bunda kebetulan ada 350 yatim di gunung dari 4 lokasi. Kemudian ada juga mahasiswi yang penghafal Al-Quran yang Bunda suka berikan ini apa namanya donasinya, membantu sedikit-sedikit. Dan Bunda sekarang tuh menguliahkan 5 anak, 2 menantu 1, kemudian keponakan 3. Jadi Bunda nguliahan itu anak 2 menantu 1, keponakan berarti 6. Dan Bunda sekarang juga kuliah lagi. Jadi Bunda nguliahin 6 anak dan Bunda kuliah sendiri. Nah, bagaimana cara mencari rezeki dari Allah? Bunda nggak pernah memikirkan besok itu takut nggak punya duit, nggak pernah. Ketika hari ini punya uang 1 juta, harus dikasih, ada yang butuh 1 juta, ya udah kasih 1 juta. Bodoh amat deh. Terus kemana lagi duitnya? Kagak ada, bodoh. Besok sudah ada lagi ganti 10 juta gitu. Jadi kalau kita berbagi dengan anak yatim, itulah udah menjadikan keyakinan tidak akan pernah Allah itu miskinkan kita. Jadi Bunda tuh nggak punya tabungan banyak gitu. Karena uang Bunda itu, apalah seorang dosen itu bukan pengusaha kan. Sama seperti guru, cuman bedanya kalau dosen itu kan di mahasiswa. Berkahnya dari mana Bunda? Allah nggak ngerti berikan rezeki dari mana aja. Alhamdulillah sekarang Bunda menguliahkan 6 itu sudah semester 5 dan mau hampir selesai. Dan mahasiswa IIKI juga ada yang Bunda bantu gitu. Sedikit-sedikit alhamdulillah udah pada ada yang udah jadi sarjana, pulang gitu ya kampungnya gitu. Nah luar biasa lah pokoknya kita berbagi itu nggak akan pernah mengurangi rezeki yang Allah berikan semampunya. Jadi prinsip Bunda, hidup bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak bisa sedekah dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dan dengan senyuman. Tetapi kita ketika berbagi, jangan pernah mengingat-ingat orang itu akan membagi juga dengan kita. Jadi prinsipnya kalau kita menanam kebaikan di tempat A, jangan pernah mengharapkan panen di tempat A. Lupakan. Barangkali Allah berikan panen di tempat Z, R, S, M, N, O, P, W, I gitu. Jadi Bunda berprinsip mati nggak bawa duit. Tapi duit gimana yang bisa dibawa mati. Mati nggak bawa harta. Tapi harta yang bagaimana yang bisa dibawa mati, nemenin mati. Karena kita belum merasakan gimana dahsyatnya di alam kubur itu, ketakutan di alam kubur. Sekarang kita masih hidup, kemana-mana masih ketemu orang, ketemu sono sini, happy, enak gitu, dinikmati. Tapi ketika sudah meninggal dunia, terhimpit dengan tanah sendirian. Dan cuma dibungkus kain kapan, nanti mulut kita tidak akan bisa berbicara, tangan juga udah tidak ada kekuatan, karena sudah dimatikan oleh Allah, diambil ruhnya. Maka yang akan menjawab adalah amal. Nah, amal yang seperti apa yang Allah terima? Sholat yang mana yang Allah terima? Ngaji yang mana yang Allah terima? Sodakoh yang mana? Ilmu yang mana yang diamalkan yang Allah terima? Betul-betul dasar dari keikhlasan itu. Apakah nanti kita ketika meninggal dunia itu tidak merasa malu kepada Allah gitu? Allah berikan kenikmatan yang banyak. Fabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban.
ketika kita menghadap Allah saat sakaratul maut, tetesan air mata penyesalan. Nah, jangan sampai begitu gitu loh. Jadi levelnya Bunda itu sekarang udah pasrah aja. Mau hidup, mau mati, hari ini, besok, minggu ini, udah terserah Allah aja dah. Yang penting setiap hari cari celah kebaikan. Itu Bun. Ya, Masya Allah ya. Cerita biar kita semua di Murah sini. meriah. Prinsipnya murah meriah Bun. Prinsipnya murah meriah. Iya, betul. Bu Teh Yani, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bunda? Silakan Teh Yani. Silakan Bun. Kayaknya Bunda sudah begitu banyak ininya ya yang kiprahnya itu udah berapa tahun gitu ya, berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia mengajar dan juga justru dengan Al-Quran ini malah Bunda bisa jalan-jalan kemana-mana ya Bunda ya. Benar. Masya Allah ya. Bahkan bukan hanya jalan-jalan. Alhamdulillah Bunda, umroh itu 4 kali itu semuanya diumrohkan sama jamaah itu. Bunda pergi haji itu dihajikan. Sampai ada 2 orang yang mau menghajikan Bunda itu. Dari mana? Dari Quran. Makanya Bunda suka meresapi gitu, merenung kembali. Kata almarhum Bapak Tutima jadi guru ngaji wenya. Nggak apa-apa nggak jadi polisi, nggak apa-apa nggak jadi dokter. Kan Bapak mau orang kampung, nggak bisa nguliahin mahal-mahal. Udah Tutima jadi guru ngaji aja ya. Nah itu. Bunda pikir guru ngaji yang seperti apa di era milenial seperti ini. Jadi guru ngaji yang berwawasan tinggi, guru ngaji yang mengetahui bagaimana fenomena-fenomena di masyarakat, guru ngaji yang bukan hanya membaca orang lain, tapi guru ngaji yang bisa membaca figur diri sendiri untuk menjadi contoh kepada orang lain. Karena sebagai figur itu kan akan menjadi contoh ya. Maka kita harus berusaha. Artinya bahwa tadi dengan prinsip bahwa kita harus mencari ilmu sampai ke kita di liang lahat gitu ya. Artinya pengembangan diri kita tuh nggak akan merasa cukup ketika kita udah istilahnya udah ada S3, bahkan sekarang lagi S3 lagi gitu kan. Terus ini kan ya dikembangkan terus ya pengembangan diri kita ya. Ini ada pertanyaan dari Fitri nih. Bagaimana caranya memberi semangat ke anak-anak untuk mau rajin belajar, gak males gitu loh Bu untuk sekolah dan mengejar masa depannya katanya gitu. Oke. Pertanyaannya bagus, dari Bunda dulu ya. Mungkin nanti Bunda ini nambahin sama Bunda Hasrat. Kalau dari Bunda sendiri, berikan pendidikan kepada anak itu keyakinan, kepercayaan diri. Kemudian self confidence itu sangat penting ya. Berikan selalu motivasi dan figur atau idola. Anak ini mengidolakan siapa? Maka kita harus sering-sering untuk menceritakan orang-orang sukses kepada anak kita. Orang-orang sukses di bidang ini. Kamu mau nggak seperti figur ini? Seperti si A. Nah, kumpulan figur profil si A ini banyak diceritakan. Kenapa dia sampai biasa sukses sampai seperti itu? Apa proses yang ditempuh supaya menjadi orang seperti ini? Nah, nanti ketika kita menggembleng anak itu, ayo katanya mau jadi kayak itu. Nggak bisa dong kalau kayak malas begini kayak itu. Nah, ada satu yang dijadikan sebagai figur penguatan. Orang sukses yang menjadikan dia ingin sukses seperti dia. Jadi kalau Bunda begitu. Kalau Bunda dulu figurnya siapa? Jangan sampai kaget ya. Yang jadi figur Bunda itu siapa? Dorce Gamalama dan Kiai Haji Zainuddin MZ. 2 figur yang sangat Bunda suka itu. Kenapa Bunda kok ke Dorce Gamalama? Bunda nggak lihat beliau itu dari kekurangannya, justru Bunda melihat dari kelebihannya. Waktu kecil itu, waktu SD kenal Dorce Gamalama itu, waktu Aneka Karya Safari di TVRI. Wah, Bunda nggak ngerti kan waktu kecil itu beliau tuh transgender, nggak ngerti. Cuman Dorce Gamalama itu Bunda sebut nih, maaf, dia itu artis yang serba bisa. Ngelawak bisa, nyanyi bisa, nge-MC bisa, semuanya, semua lagu bisa. Karena Bunda masih kecil gitu ya, dan dulu tuh Aneka Karya Safari itu aneh. Ada orang serba bisa. Bunda melihat sosoknya, so serba bisa ya, tuh tertanam. Saya juga pengen jadi orang serba bisa deh kalau gitu. Yang kedua, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu guru Bunda.
Kenapa Bunda suka? Karena Bunda setiap pagi, Bunda kalau tugas sebelum berangkat sekolah itu, tugas Bunda tuh ngepel, nyapu, buang sampah. Sambil ngepel dari ujung ke ujung itu rumah, Bunda itu suka nyetel MZ. Itu tahun 88 sedang booming-boomingnya Bapak almarhum Kiai Haji Zain MZ itu. Kan dai sejuta umat. Yang Bunda rasakan itu bahasanya tuh tertutur itu, kata-katanya tersusun rapi. Retorika banget, aduh. Semua agama menyukai. Semuanya agama itu suka. Dan kata-katanya itu sangat santun. Masuk akal. Tidak jelimet. Sederhana. Tapi pas gitu. Simple. Nah, maka Bunda menggabungkan. Kalau dalam ceramah saya akan seperti MZ. Dan saya mau jadi penceramah kondang. Itu waktu kelas 4 SD apa kelas 6 Bunda ngomong. Saya mau jadi penceramah kondang. Karena figur yang suka dilihat. Dan saya mau jadi orang serba bisa tuh kayak artis itu. Jadi walaupun kita lihat orang itu dari sisi kekurangannya, jangan melihat orang tuh hanya dari sisi negatifnya, sisi dari kekurangannya. Tapi barangkali bisa diambil sisi baiknya. Karena kita juga kan gak sempurna. Bunda Tuti bolehlah bagus di karir ini. Tapi di masalah keluarga, jangan dicontoh. Misalkan begitu. Ya. Bunda Tuti boleh di sini kelebihannya, kurangnya di sini. Jangan dicontoh kekurangannya. Seperti itulah. Jadi kita mengcompare sosok yang akan kita jadikan figur menjadi motivasi dan inspiring kepada anak siapa dari sekarang terus diceritakan karena Bunda dulu sering mencari profil-profil kayak Haji, jadi suka mengoleksi MZ itu, aduh ini judulnya apa nih ceramahnya gitu. Jadi Bunda suka ada ciri khasnya itu, beliau tuh kalau bicara tak gitu, nggak pakai muter enggak gitu. Itu yang Bunda, karena Bunda kalau ceramah kok kalimatnya begini, karena Bunda figurnya itu MZ sebagai idola Bunda gitu. Karena kan kita figur yang paling utama, idola kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mempraktekkan kepada anak, mau jadi sosok siapa ya, jadi dan Bunda yang paling utama adalah dalam kesantunan Bunda, figur yang paling utama adalah almarhum ayah Bunda, karena ayah Bunda itu orangnya sangat santun, sangat tawadu. Jadi itulah semangat yang diberikan kepada anak, ada figur yang menjadikan dia termotivasi, terinspiring gitu ya Fitri ya. Bun, gimana caranya menyemangati diri sendiri selalu positive thinking terhadap anak-anak? Dari pertanyaannya mudah, jawabannya gampang. Itu Nita, Bunda. Kanita, ya Allah Kanita. Kanita apa kabar? Ya Allah Bunda, gimana caranya menyemangati diri sendiri? Kepada diri sendirinya untuk selalu positive thinking terhadap anak-anak. Pertama, jangan pernah merasa memiliki. Kalau kita tidak merasa memiliki, kita akan lepas plong. Yang kedua, titipkan yang Allah berikan kepada kita, amanah itu kembalikan kepada Allah. Hanya dititipkan kepada Allah. Ya, Bunda nggak lupa Kanita. Maklum lagi nyerocos jadinya Kanita kan. Masya Allah. Minta maaf nih Kanita ya Allah. Jadi kalau kita terlalu khawatir anak begini anak begitu, kita harus cukup mendidik anak, pondasi kepada anak di dalam rumah dulu. Karena anak itu dekat dengan ibu, al-ummu madrasatul ula. Jadi anak harus sering-sering kita ajak bicara, ajak ngobrol, kita menjadi ibu yang baik, menjadi pendengar yang baik. Sesibuk apapun, utamakan anak itu harus ketika bercerita itu harus kita dengarkan. Karena dunia anak itu adalah dunia cerita. Dan kita harus sering bercerita, mendengarkan cerita anak gitu. Jangan nggak penting. Nggak boleh kayak gitu ya. Nanti anak itu mencari solusi di luar, curhatnya keluar. Jadi sama ibunya nggak percaya. Kalau anak tidak percaya kepada ibu, ibu juga nggak percaya kepada anak. Jadi sama-sama tidak ada kepercayaan. Sedangkan membangun kepercayaan itu sulit. Dari diri, keyakinan. Berikan kepercayaan kepada anak. Jangan terlalu khawatir. Anak juga tahu mana yang baik, mana yang benar. Terus kita setetes. Nasihat kepada anak di zaman sekarang tuh nggak begini, nggak bisa. Sedikit dirangkul, dipeluk, nih kedengar. Kalau bangunin tidur,
mau sholat. Jangan, bangun, anak-anak bangun. Bangun. Nggak bangun-bangun. Keplak. Nah, udah mulai tangan. Walaupun kepada ujung kaki. Plak, ujung kaki. Bukan begitu. Gunakan di situ, mainkan ilmu jiwa anak. Bangun tidur, nyalakan lampu, assalamualaikum. Deketi anak, diusap kepalanya, ke kupingnya. Anak mama yang pinter, yang ganteng. Udah azan loh. Salat subuh ya, mama duluan ya nak ya. Mama selesai salat qobliyah, kamu udah bangun ya nak ya. Mama tunggu ya. Dipeluk, dicium. Kalau bisa cium sampai dia bangun. Cium terus, cowok. Anak-anak kita, bayi-bayi kita yang ngandung apa sih? Sampai anaknya geli sendiri. Ih mama, ih. Cium aja terus. Bangun nggak? Nggak usah dengar omongan. Sentuhan, touch itu. Betul-betul akan merasa kepada anak. Akhirnya kan anaknya mau peluk. Udah peluk, udah cepetan bangun. Mama salat duluan ya. Mama udah udah nih, cepetan. Begitu cukup. Ya Kanita ya. Jadi kalau kita merasa khawatir, negatif kepada anak, maka kita akan ada penyakit khawatir itu, fobia. Nah, bagaimana supaya positif? Ya Allah, saya titipkan anak saya kepadamu, saya sudah ajarkan. Selepasnya tawakal kepada Allah. Saujratna kumabreh nawelah. Arek itu mau begini, mau gono, saya mau udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita ajarkan, dengan yang kita berikan. Pasrahin aja sama Allah. Ntar juga suatu saat. Karena itu ujian. Hari ini anak kita belum kelihatan kehebatannya. Jangan nunggu menuntut anak hari ini hebat di mata kita. Next time, 20 tahun yang akan datang, anak kita akan jadi seperti apa. Jangan mengharapkan anak baik hari ini. Anak kita bandel, nakal, berbohong, biar aja. Itu fitrahnya normal, nggak apa-apa. Karena itu pas fase-fase begitu akan dijalin lagi pas remaja. Berbohong, membangkang, membantah, nyerocos, nggak sama kita bentak-bentak, misalkan gimana gitu ya. Ngeyel, nyebelin, itu nikmati. Jangan dijadikan masalah. Justru jadikan sebagai sumber inspiring buat kita, gimana nih caranya. Oh, anak kita berarti fasenya sedang ini, fasenya sedang ini, fasenya sedang ini. Kita juga dulu begitu. Enggak langsung pengen 100% soleh, ya harus baik, enggak. Anak ini begini, begitu, biar aja. Namanya juga anak, mau diapain? Masanya begitu. Itu dinikmati. Karena ketika dia nanti udah punya istri, nggak akan lagi kelihatan kebandelan anak, kenakalan anak, keceriaan anak, kejengkelan anak. Itu akan menjadi bayangan kita dan menjadi memori kita, album di dalam hati dan pikiran kita. Nanti kita punya cerita. Kalau anak kita nggak ada sedikit negatifnya, nggak ada cerita. Mulus-mulus, ya Allah. Nanti kalau anak udah hebat, nak, kamu tahu nggak nak? Ya Allah, nak, kamu tuh kalau lihat mama nih, ya Allah, tinggal tulang. Sekarang kamu jadi begini, ya Allah. Nah, itu, oke? Kita aja Kanita ya. Ya Allah. Jangan takut, anak jadi tidak siapa-siapa, tidak menjadi apa-apa. Jangan takut. Berarti apa lagi nih? Masya Allah, Bunda ya. Kayaknya kalau Ya. kita mau ngikutin acara sama Bunda tuh kayaknya nggak ada ininya deh. Apa? Gitu ya, apalagi aduh Nggak ada. kangen banget sama Cukup Bunda. waktu. Kan ada Amin. Karena Bunda mungkin nyerocos ya. Sebentar Bunda ambil dulu dari tripodnya. Mungkin karena Bunda nyerocos kali ya. Nah, Iya, Bunda yang simpel-simpel aja. Jawabannya juga yang reality life aja gitu. Nggak keluar dari jauh-jauh. iya Mas Ya Allah. begitu aja yang Bunda rasakan gitu. Iya Mas Allah. Dari Bunda diambil dari segi keilmuan. Bunda ramu. Jadi seperti itulah jawabannya gitu. Ya. Jadi nggak usah kita ngebebanin kepada anak dan khawatir, duh anak saya belum begini, duh anak orang lain udah begitu. Nggak usah banding-banding anak kita sama orang lain, nggak penting. Iya, anak kita terima kekurangan dan kelebihannya. Emang segini anak kita, terus kalau anak kita begini kenapa masalah buat lo? Emang kenapa kalau anak saya gagal? Kalau saya mendidik anak gagal, terus kenapa? Anak saya juga sukses, nggak menjadikan saya jadi sombong. Ya memang hidup itu ada gagal, ada sukses, ada gagal, ada sukses. Tanamkan kepada anak. Nah, kalau kamu lagi gagal, sabar, terus berusaha. Kalau kamu lagi sukses, bersyukur, lanjutkan kesuksesan kamu. Kalau udah jadi orang sukses, berbagi lirik orang yang kurang beruntung, yang belum sukses. Ajarkan orang supaya sukses seperti kamu. Begitu kalau anak kita belum sukses, curhat ibu sama ibu. Kamu anaknya udah sukses belum? Belum. Emang definisi sukses itu apa?
apa? Minder kemana-mana. Ih, aku mah gak mau ngomongin anak dah. Soalnya anak aku mah belum jadi apa-apa, belum bisa apa-apa. Enggak, harus bangga Belum sama jadi anak. orang. Anak kita mau bagus, mau jelek, mau apapun yang terjadi, kejelekan, keburukan, kebobrokan, kehancuran, itu anak kita, darah daging kita. Masih ada waktu untuk memperbaiki. Barangkali today dia hancur, next time dia paling unggul. Dan belum tentu anak kita hari ini unggul, next time dengan berputarnya waktu. Bisa jadi anak yang Amin. kurang beruntung. Maka kita harus menerima itu, siapkan mental anak untuk menerima kegagalan, menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang sukses. Itu tuh. Amin. Ibu itu Masya ternyata Allah. komunikasi yang efektif. Amin. Ibu bapak itu harus banyak berkomunikasi. Terus kasih support. Nah, hari ini kamu belum dapat, tenang. Doa itu tidak ada yang tidak diijabah sama Allah. Tenang nak, tenang nak, tenang. Udah berarti Allah kasih kesempatan. Begini dulu kita, begini dulu kita. Tenang aja nak, tenang. Kamu kalau gagal hari ini, kesuksesan yang tertunda, berikan motivasi. Jangan suka anak itu diberikan cacian, makian, hinaan, dan dibanding-bandingkan. Kamu nih payah ya, tuh anak orang mah, anak orang nggak tahu dalemannya gimana sampai sukses. Perjuangannya tinggal nyawa itu. Kita melihat cuma tinggal kayaknya kenyataannya yang penting. Iya betul. Ya. Allah, Semangatin Masya aja Allah, anak kita mah. Saya mah nggak peduli anak saya gimana. Terima aja takdir. Saujratna seadanya anak kita. Udah dorong. Tenang, sabar, maju terus nak. Insya Allah. Tenang, sabar, maju terus nak. Tenang aja nak, tenang. Kata-kata dari ibu itu menenangkan anak, itu akan menjadi ketenangan batin buat anak. Tenang sayang, tenang aja, tenang. Tenang aja. Tapi tenang-tenang kita berdoa kepada Allah tiap malam. Khususkan untuk anak kita, jangan tenang-tenang di mulut kita juga, padahal mah gak ada dia nangis sendiri. Nah, kalau kamu tahu ternyata aku tuh gak tenang, nah. Jangan nangis doang, sujud, sholat hajat, minta sama Allah, hatamkan Quran, minumkan sama anak kita. Nah ini doa hatam Quran, air mukjizat Al-Quran nih, minum nak, mudah-mudahan kau sukses, nah kau sukses dunia akhirat, tercapai Amin. segala keinginanmu, Amin. dimudahkan urusan. Gitu nah bunda, kalau saya sama anak gitu. Gak Masya pernah Allah, menuntut Bunda. anak jadi apa. Saya prinsip kepada anak, nak, mama tidak akan pernah minta ijazah sama kamu. Karena yang mama butuhkan kamu jadi anak yang be a good boy, be a good girl. Udah cukup buat mama. Nggak pernah saya minta ijazah sama anak. Artinya tidak usah anak kita harus menjadi yang terbaik seantero dunia, nggak usah. Anak udah mau sholat, udah mau kerja, udah mau belajar, udah mau ngaji, udah jadi anak yang santun, ngerti tanggung jawab diri sendiri, udah bersyukur di zaman sekarang begitu. Bagi saya kan beda-beda prinsipnya, ya. Ada yang idealis sekali, ada. Masya Allah. Nah kalau saya orangnya nggak idealis, rock and roll. Emak yang rock and roll saya mah, nanamkan sama anak tuh bebas, biar dia fitrahnya gimana, biar dia tahu sendiri di lapangan. Nggak pernah saya mau menekan anak, nggak pernah. Tapi saya membimbing, mengarahkan dengan logika, sering diskusi. Pelukan, makan bareng, diskusi. Jauh di mata, dekat di hati, terus kita doakan. Karena anak zaman sekarang juga diintilin mamanya juga sebel. Iya. Nggak mau, udah gede maya. Nah kita gimana meraih anak ya? Halimah aja begitu Oke. sekarang. Ya, silakan Bun, ada lagi yang mau ditanyakan? Masya Allah, udah jam berapa nih? Makanya Bun, Iya, makanya mungkin kita selesaikan acara kita ngobras hari ini ya. Siap. Masya Allah, Masya Allah. Bun, berpantun lagi boleh ya? Boleh. Ayo Bertamasya teman-teman dengarkan semuanya, ada pantun lagi nih dari Uni Hasrat. lewat nih ya. Bertamasya ke Pulau Sulawesi. Cakep. Tahun depan kita jalan dong ke Australia. Amin. Emang masih pada berkenan kalau Bunda kesini lagi? Dong, kami ucapkan terima kasih Masya Allah, amin sama-sama. kehadiran di acara ngobras hari ini. Amin. Adain lagi next time, please katanya. Ucapkan Wah, Masya Allah. pada waktunya hari ini nggak bisa balas apa-apa pada Tuti ya. Dan Amin. terima kasih Zakila Bunda. terima kasih kepada sobat ngobras hari ini, walaupun saya nebeng
di IG live-nya Bunda. Jangan lupa Bunda nanti di save ya. Siap, Ya, save di IG Di TV save, ya. kemudian Jangan di lupa. share. siap. Nanti Insya Allah di-share. kita bisa share ke tempat lain. Insya Allah nanti kita bisa nonton lagi gitu, Bun. Amin. Itu aja ya acara hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ada yang salah dari Mohon maaf lahir batin. Muni Hasra dan Teh Oh, Yani. keren. Keren, pokoknya acaranya keren. Ngobrasnya keren, didukung banget sama Bunda. Nanti kalau ada lagi ngobras, kasih ya pelayannya ke Bunda, biar Bunda ada apa namanya, kasih ke share ke jamaah yang lain. Ya Allah, banyak yang minta lagi, katanya adain lagi. Masya Allah, banyak permintaan tuh. Ayo nih Bunda Hasrat, ayo banyak yang minta nih Bunda Yani, ayo. Masya Ngobras, Allah. kalau tunggu ya, ngobras minggu depan. Amin. Sesuai dengan ini aja permintaan bintang tamu kita maunya apa, hari apa kita ikutin. Kayak hari ini kita ngikutin Amin. yang sangat-sangat padat merayap kayak traffic jam tapi sekarang udah nggak Keren. Kayak selamat. Ngobrasnya sukses hari ini, Masya Allah. Amin. Insya Allah di-save. Terima kasih banyak Bunda Yani, Bunda Hasra, sekali lagi sayangku semuanya, teman-teman. Terima kasih yang udah gabung. kami. Amin. Dari Australia, selamat melaksanakan tugas kembali. Dari Sydney, mudah-mudahan bisa ketemu lagi suatu saat ya. Bunda dari Indonesia mewakili teman-teman juga mengucapkan terima kasih. Semoga suatu saat bisa bersilaturahmi lagi ke Sydney, Australia. Insya Allah ya. Kalau Allah mengizinkan, masih ada umur dan kita sehat dan sudah normal kembali dari COVID-19. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Yuk. Maaf lahir. Assalamualaikum. Masya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sukses selalu ya. Sehat selalu Bunda Yani. Salam untuk semua yang ada di sana. Bunda Hasrat, salam untuk semua ya. Oke, Masya Allah. Bunda akhiri hari ini live-nya. Terima kasih yang sudah gabung. Sekali lagi sampai ketemu lagi di Ngobras. Ngobrol bareng Uni Hasrat dan Teh Yani di Sydney, Australia. Masya Allah ya, keren. Yuk, assalamualaikum.